Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma ma ba'd. Pemirsa yang budiman, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas dan menggali kembali tentang keutamaan takwa. Dan pada saat ini alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada para hambanya untuk berpuasa. Yang mana goal daripada syariah puasa yaitu agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi perintah puasa yang Allah perintahkan ini adalah agar kita semuanya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang apa makna takwa? Banyak definisi yang diungkapkan oleh para ulama, tapi kita ambil satu definisi dari seorang sahabat Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, takwa adalah al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Ini perkataan seorang sahabat yang mengerti tentang syariat Islam. Beliau mengatakan takwa atau definisi takwa yaitu al-khauf minal jalil, rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai kaum mukminin, kita sebagai manusia yang lemah itu harus takut kepada Allah. Sebab Allah jika sudah murka kepada seorang hamba, maka dia akan menyiksa seorang hamba dengan siksaan yang sangat pedih sekali. Siksaan yang sangat berat. Disiksa dengan api yang panasnya 70 kali lipat dibanding api yang kita kenal di dunia ini. Jadi itu adalah takwa, al-khauf minal jalil. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Konsekuensinya kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, al-khaufu minal jalil. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan juga wal 'amalu bit tanzil, yaitu mengamalkan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebab Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini bentuk ketakwaan. Tidak mungkin seseorang dikatakan bertakwa jika tidak melaksanakan apa yang Allah turunkan. Wal qana'atu bil qalil, juga qana'ah, menerima, ridha dengan apa yang Allah berikan walaupun sedikit. Ini takwa. Ya, kita senantiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan walaupun ya dipandang sedikit. Tapi kalau kita mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, pada hakikatnya nikmat yang Allah berikan itu sangat besar sekali dan sangat banyak sekali. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan juga makna takwa yaitu mempersiapkan diri untuk menuju hari kiamat, yaumur rahil. Apa yang sudah kita lakukan untuk hari kiamat? Amal apa yang sudah kita siapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini definisi daripada takwa, al-khaufu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Takut kepada Allah, beramal dengan apa yang Allah turunkan, qanaah, menerima dengan apa yang Allah berikan, juga mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Pemirsa yang budiman, kesempurnaan takwa yaitu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga amal-amal kita sampai pada amalan yang dipandang ringan sekalipun.
Jadi bagi orang yang bertakwa dan sudah sempurna kesempurnaannya, dia akan senantiasa menjaga tingkah lakunya walaupun sangat kecil. Bahkan walaupun jika amal itu ditimbang ternyata hanya seberat seekor semut yang paling ringan. Ya. Jadi hal-hal yang kecil pun dia sangat perhatikan. Karena apa? Karena nanti pada hari kiamat orang-orang akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla seluruh amalnya. Seluruh amal yang besar dan yang kecil, sampai amalan-amalan yang sangat kecil itu pun akan diperhitungkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapapun yang beramal mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Apa itu dzarrah? Dzarrah itu orang Arab mengatakan seekor semut yang paling kecil dari jenis semut terkecil, itu namanya dzarrah. Nah, kalau orang beramal sebesar dzarrah kebaikan, maka dia akan melihatnya pada hari kiamat. Juga siapapun yang melakukan keburukan sebesar dzarrah, dia pun akan melihatnya pada hari kiamat. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kesempurnaan takwa yaitu dia senantiasa memperhatikan amalnya, ya baik amal yang baik dan amal yang buruk, walaupun dipandang sangat ringan sekali. Ini kesempurnaan takwa. Kemudian takwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 102, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan kalian jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya pegang terus Islam sampai ajal kita datang. Terus bertakwa kepada Allah sampai ajal kita datang. Laksanakan perintah-perintahnya dan jauhi larangan-larangannya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah Allah memerintahkan, maka manusia-manusia termulia itu pun memerintahkan bertakwa. Para anbiya. Ya, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 106, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Nuh alaihi salam memerintahkan kaumnya untuk bertakwa. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ingatlah ketika Nuh berkata kepada kaumnya, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Kemudian Nabi Hud pun memerintahkan kaumnya untuk bertakwa. Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Ingatlah ketika Nabi Hud berkata kepada kaumnya, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Nabi Salih itu pun memerintahkan kaumnya untuk bertakwa. Idz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun. Ingatlah ketika Nabi Salih berkata kepada kaumnya, tidakkah kalian bertakwa? Kemudian Nabi Lut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 161 juga mengatakan, idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ingatlah ketika Nabi Lut alaihi salam berkata kepada kaumnya, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Kemudian Nabi Syu'aib, idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Ingatlah ketika Syu'aib berkata kepada kaumnya, tidakkah kalian bertakwa? Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah memerintahkan umatnya untuk bertakwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini menunjukkan bahwa seluruh anbiya ya itu memerintahkan kaumnya untuk bertakwa, dan Nabi kita Muhammad SAW pun memerintahkan kita untuk bertakwa. Hujjah sudah ditegakkan oleh mereka, tinggal kita mengamalkan perintah Rasul ini. Kemudian takwa ini ada pada hati manusia, atau sumber takwa. Sumber takwa itu ada pada hati manusia.
Dan hati adalah bagian dari manusia yang paling penting. Ya, rajanya tubuh kita ini adalah hati. Yang mengatur tangan kita, yang mengatur mata kita, yang mengatur kaki kita itu adalah hati. Dan takwa adanya di dalam hati. Maka ketika hati itu adalah hati yang bertakwa, maka akan menghasilkan tangan yang bertakwa, akan menghasilkan mata yang bertakwa, kaki yang bertakwa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara dari muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkiruhu. Maka ketika sesama muslim adalah saudara, maka dia tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghinakannya, tidak boleh merendahkannya. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalathan. Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di dalam dada, ada di dalam hati. Bihasbi mri'in minasyarri ayahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan buruk ketika dia telah menghina, merendahkan saudara muslim. Kullul muslim al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Dan setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa takwa ada pada hati manusia. Maka perbaiki hati kita, jadikan hati kita hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seluruh badan kita itu akan menjadi badan yang baik, menjadi badan yang bertakwa. Pemirsa, ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, kita melaksanakan perintah-perintah Allah, salat kita lakukan, puasa kita lakukan, zakat kita tunaikan, haji kita laksanakan, saling menolong sesama kaum muslimin, maka di sana ada buah takwa. Ya, ada buah takwa. Dan buah takwa tentu rasanya sangat manis, sangat harum. Sebagaimana buah kemaksiatan itu sangat pahit dan getir. Iman atau takwa memiliki halawah, memiliki rasa manis, sebagaimana kemaksiatan memiliki mararah atau rasa pahit. Buah takwa ini sangat banyak sekali. Ya, di antaranya orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Ya, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 76, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin." Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menunaikan janjinya dan dia bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang bertakwa. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan ketika orang itu sudah dicintai oleh Allah, maka orang tersebut pasti akan ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu ditempatkan di dalam surga. Sebagaimana ketika seseorang dibenci oleh Allah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ya, maka buah takwa yaitu mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, buah takwa yaitu dia akan mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Ya, rahmat Allah sangat luas. Dan orang yang bertakwa dia orang yang paling besar mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-A'raf ayat 156 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala 'adzabi usibu bihi man asya." Azabku akan aku timpakan kepada siapapun yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku itu menyentuh segala sesuatu. Ya. Rahmatku, kata Allah, itu menyentuh segala sesuatu. Kenapa menyentuh segala sesuatu? Karena rahmat Allah itu sangat besar. Bahkan ketika Allah mengabarkan dirinya berada di atas arsy, makhluk yang paling besar, Allah menggunakan namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Ini untuk menunjukkan bahwa seluruh makhluk itu tersentuh oleh rahmat Allah.
Ya, jangankan manusia yang kecil, arsy yang begitu besar pun itu berada di bawah Allah Azza wa Jalla. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku menyentuh segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Maka rahmatku ini akan aku tetapkan, akan aku berikan kepada mereka yang bertakwa. Wa yu'tunaz zakah, kepada mereka yang menunaikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan untuk mereka yang beriman terhadap ayat-ayat. Rahmat Allah akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berzakat, dan orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayatnya. Dan rahmat Allah ini adalah syarat seseorang untuk masuk ke dalam surga. Ya, jadi surga itu sesuatu yang sangat mahal. Tidak mungkin kita membayar surga dengan amal kita, dengan ruku dan sujud kita. Tidak mungkin surga dibayar dengan infak bulanan kita. Tidak mungkin terbayar, karena surga sangat mahal. Tapi surga akan terbayar dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan rahmat. Dengan itulah kita akan masuk ke dalam surga. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 155 Allah pun berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Ini adalah sebuah kitab. Ya. Ini adalah kitab yang kami turunkan yang penuh dengan keberkahan. Al-Qur'an maksudnya. Ya, Al-Qur'an penuh dengan keberkahan. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang tersentuh Al-Qur'an kecuali akan menjadi sesuatu yang sangat berkah. Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling berkah karena dia membawa Al-Qur'an, menurunkan Al-Qur'an. Nabi Muhammad adalah rasul terberkah, rasul yang paling berkah karena Al-Qur'an diturunkan kepadanya. Makkah dan Madinah adalah dua lokasi yang paling berkah karena Al-Qur'an turun di dua lokasi itu. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling berkah dikarenakan di malam itulah Allah menurunkan Al-Qur'an. Kemudian bulan ini, bulan Ramadan, adalah bulan yang paling berkah karena di bulan ini pula Allah menurunkan Al-Qur'an, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ini adalah kitab yang kami turunkan yang penuh dengan keberkahan. Fattabi'u, ikuti Al-Qur'an itu, ikuti ajaran-ajarannya. Wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian akan dirahmati. Ya. Kemudian buah takwa yang lain yaitu orang yang bertakwa itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 128, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan, bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan Allah bersama orang-orang yang membuat kebaikan. Arti ma'a di sini yaitu ma'iyah yang sifatnya menolong. Ya, sebab kalau ma'iyah yang bersifat pengetahuan atau ilmu, maka Allah mengetahui segala manusia baik mukmin ataupun kafir. Allah senantiasa memperhatikan mukmin dan kafir. Allah senantiasa melihat mereka, gerak-gerik mereka dilihat oleh Allah. Maka makna ma'a di sini ketika dikhususkan untuk orang yang bertakwa artinya pertolongan. Sehingga maknanya innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, artinya Allah menolong orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan juga menolong orang-orang yang berbuat ihsan. Dan kita adalah makhluk yang paling butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa Allah kita binasa dunia dan akhirat. Maka kita harus senantiasa bertakwa agar Allah menolong kita. Kemudian orang yang bertakwa, dia akan aman dari rasa takut di dunia dan di akhirat. Ya, karena dilindungi oleh Allah. Karena walinya, pelindungnya, kekasihnya yaitu Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah sudah menjadi pelindung, maka siapa yang harus kita takuti? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi pelindung, maka kita akan aman di dua tempat ini, dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati
faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wahai bani Adam, wahai manusia semuanya, ya, bukankah telah datang kepada kalian para rasul dari kalangan kalian sendiri yang mengisahkan kepada kalian ayat-ayatku, yang membacakan, menceritakan kepada kalian ayat-ayatku? Maka siapapun yang bertakwa dan memperbaiki diri, dia tidak akan khauf, dia tidak akan takut, dan dia tidak akan sedih. Ya, bahkan ya, ketika seorang mukmin yang bertakwa meninggal dunia, akan dicabut ruhnya oleh malakul maut. Maka akan ada malaikat yang membisikkan ke telinganya. Akan ada malaikat yang datang yang berbisik, alla takhafu wa la tahzanu. Kalian tidak usah takut, kalian tidak usah sedih. Apa maknanya? Makna tidak usah takut yaitu kalian tidak usah takut setelah meninggal dunia. Tidak ada siksa kubur untuk kalian karena kalian bertakwa. Tidak ada azab neraka untuk kalian karena kalian bertakwa. Tidak usah takut. Ya, dan juga kalian tidak usah sedih. Artinya tidak usah sedih dengan dunia yang kalian tinggalkan. Rumah yang kalian bangun akan kalian tinggalkan. Tidak usah sedih, sebab ada rumah yang lebih indah di sana. Makanan-makanan dunia, minuman-minuman dunia yang lezat, tidak usah sedih, sebab di sana ada makanan, minuman yang lebih lezat daripada nikmat-nikmat yang ada di dunia. Ini orang yang bertakwa. Dia tidak akan takut dengan datangnya hari kiamat, dan dia tidak akan sedih dengan meninggalkannya dunia. Kemudian buah takwa yang lain yaitu bagi orang yang bertakwa itu akan ada cahaya di dalam hatinya yang bisa mendeteksi mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, jadi orang yang bertakwa bisa menilai ini baik, ini buruk. Ya, maka orang yang bertakwa itu ketika ingin meminta fatwa, silakan minta fatwa kepada hatinya. Kalau hatinya tenang, maka biasanya itu adalah kebaikan. Ketika hatinya risau, gundah, tidak senang, ya, khawatir diketahui oleh orang lain, maka itu biasanya hal-hal yang buruk, hal-hal yang berdosa. Hati orang yang bertakwa bisa mendeteksi mana baik, mana yang buruk. Dalam surah Al-Anfal ayat 29 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian jujur bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Allah akan memberikan pembeda kepada kalian, mendeteksi mana yang baik, mana yang buruk, mana iman, mana kekufuran, mana sunnah, mana bid'ah. Itu akan diketahui oleh mereka yang jujur bertakwa kepada Allah. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Juga Allah akan menghapus keburukan-keburukan kalian. Wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah karunia-Nya sangat besar sekali. Maka bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan kita akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla basirah yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian kabar gembira yang lain bahwa buah takwa itu akan menjadikan ya mereka yang bertakwa diberikan jalan keluar dari seluruh kesempitan hidupnya. Seluruh permasalahan hidup akan Allah Subhanahu wa ta'ala urai. Kemudian Allah pun akan memberikan kepada orang yang bertakwa rizki yang datang dengan tidak disangka-sangka. Ya, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapapun yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya makhraj. Makhraj ini adalah solusi dari seluruh permasalahan hidup. Jalan keluar kesempitan dari seluruh kesempitan hidup. Ya, kita terkadang pernah mengalami ya bahwa kita sangat buntu sekali. Permasalahan sudah sangat menumpuk sekali. Ketika kita mulai bertakwa kepada Allah, kembali kepada Allah, tanpa terasa permasalahan kita itu terurai. Karena Allah memudahkan segala urusan. Karena sesuatu yang mudah pada hakikatnya, apa-apa yang dimudahkan oleh Allah. Sebagaimana sesuatu yang sulit, itu apa-apa yang disulitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari seluruh kesulitan hidup. Dan selama di dunia, kita akan senantiasa diuji dengan kesempitan.
maka terus bertakwa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan solusi dari seluruh permasalahan hidup kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah pun akan memberikannya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizki manusia biasanya terbagi menjadi dua. Ada rizki yang sudah diperkirakan, gaji bulanan, kafalah mingguan. Ini adalah gaji rizki yang memang sudah diperkirakan oleh seseorang. Tapi untuk orang yang bertakwa, dia mempunyai sumber lain. Sumber yang kedua, yaitu sumber yang Allah berikan, yang Allah datangkan dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Ini untuk mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Ya, rizki berupa kesehatan, rizki berupa makanan, rizki berupa keamanan, ketentraman, dan yang lainnya. Kemudian buah takwa yang lainnya itu dia akan dimudahkan, ya, seluruh urusannya di dunia dan di akhirat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan seluruh perkara-perkaranya. Urusannya di kantor akan dimudahkan, urusannya di keluarga akan dimudahkan, urusannya bersama orang tua, bersama mertua, bersama kaum muslimin yang lain, itu akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka obat daripada seluruh kesulitan yaitu bertakwa kepada Allah. Sebagaimana ya, kemaksiatan itu akan mendatangkan keburukan-keburukan, maka takwa akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kemudian berikutnya, bahwa orang yang bertakwa akan ditutup keburukan-keburukannya dan diagukan balasannya. Ya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapus keburukan-keburukannya. Ya. Menghapus keburukan-keburukan. Maka ketika kita berbuat buruk, ikuti dengan perbuatan baik. Sebagaimana sabda Rasul, "Wa'at bi as-sayyi'ata al-hasanah tamhuha." Ikuti keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskannya. Sebab pada hakikatnya seluruh amal saleh itu akan menjadi penghapus dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Secara otomatis dosa-dosa kecil akan Allah Azza wa Jalla ampuni dengan amal saleh, dengan ketakwaan yang kita lakukan. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan dia pun akan diagungkan balasannya, dibesarkan balasannya. Yang membesarkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Terutama pahala saum, ketakwaan kita ketika berpuasa, ini pahalanya sangat besar sekali. Ya, bahkan Allah yang akan langsung membalasnya. Ya. Ketakwaan ini akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Dan inti kehidupan kita yaitu kita bisa masuk ke dalam surga, menikmati keindahan-keindahan surga yang Allah siapkan, dan juga terhindar dari neraka. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ya, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapapun yang dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah sukses. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ya, kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Intinya kita semua ketika bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla ingin mendapatkan kesenangan-kesenangan surga. Dan saat ini ada kabar gembira bahwa surga itu sudah Allah Azza wa Jalla ciptakan. Surga sudah ada di atas langit ketujuh, di samping Sidratul Muntaha, di bawah Arsyur Rahman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril di Sidratul Muntaha, dan di samping Sidratul Muntaha itu ada surga sebagai tempat kembali. Yang mana surga ini disiapkan untuk mereka yang saleh, untuk mereka yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Telah disiapkan untuk mereka yang bertakwa. Disiapkan untuk mereka yang saleh, yang mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Bahwa aku
sudah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kesenangan yang tidak pernah terlihat oleh mata, kesenangan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan kesenangan yang tidak pernah terdetik dalam hati manusia. Ini semuanya sudah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menyiapkan surga untuk mereka yang bertakwa. Buah-buahannya sudah Allah siapkan, makanannya sudah Allah sajikan, dan penduduk surga mereka akan senang di dalam surga setiap saat, senang dan tidak akan pernah ada habisnya. Mereka makan dan minum dengan sangat banyak sekali. Mereka tidak mengeluarkan kotoran, tapi makanan yang mereka makan, minuman yang mereka minum akan keluar dengan sendawa dan juga akan keluar melalui keringat yang sangat harum sekali. Ini semua akan Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang bertakwa, dan juga orang bertakwa akan dihindarkan dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, membimbing kita, memberikan kita hidayah sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.